Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada saudara-saudaraku semuanya dan teman-temanku semuanya. Malam yang cukup gelap ya untuk daerah sini karena mendung dan habis hujan juga. Saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan teman-teman semuanya. Semoga Allah balas dengan suatu kebaikan untuk teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya, berupa rezeki yang melimpah dan juga tentunya kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Untuk teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya, di sini saya akan sedikit membahas soal instalasi ya teman-teman. Instalasi sederhana atau instalasi simple seperti itu ya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman melihat video ini tapi kok kecil banget sih, ya teman-teman bisa di landscape aja ya atau dimiringin seperti itu. Nanti akan terlihat besar. Ini pertanyaan dari Mas Yudi Sitira ya. Pertanyaannya, dan insya Allah akan saya jawab ya teman-teman. Dan ini berhubungannya dengan instalasi. Jadi untuk Mas Satria itu memiliki driver, tune control, dan protektor ya. Jadi ingin menyatukan dalam satu box. Nah pertanyaannya, cara menginstalasinya seperti apa sih gitu ya. Menginstalasi driver, tune control, dan protektor seperti itu. Sebenarnya sangat mudah sekali ya bagi yang sudah memahami. Akan tetapi bagi yang belum memahami, ini adalah hal yang ya perlu diketahui lah seperti itu ya. Maka dari itu di sini akan saya jawab dan insya Allah akan saya jelaskan untuk teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya. Semoga apa yang akan saya jelaskan dapat dipahami dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke. Sebelum itu di sini saya akan mengenalkan dulu beberapa bahan atau barang yang ada dalam buku ini ya teman-teman, yang sudah saya gambar. Yang pertama ini ada driver teman-teman ya. Ini driver 1, ini driver 2. Di sini saya gambarkan untuk stereo ya teman-teman ya, atau dua driver yang terpasang. Nah, di sini ada tegangan, di sini ada output dari driver ya teman-teman ya. Dan juga ada input dari driver. Ingat ya teman-teman, ini driver mono. Ya. Dan juga di sini ada driver yang kedua, di sini untuk tegangan, di sini sebagai output ya, di sini sebagai R input. Nah, yang harus teman-teman pahami di sini saya tidak gambar secara detail dalam artian harus saya sambung ke tegangan, PSU, trafo dan lain-lain, enggak ya. Itu pasti teman-teman semuanya sudah memahami soal itu ya. Jadi nanti ini dapat plus, dapat CT, dapat min, plus CT min ini dari PSU driver ya teman-teman ya. Dari PSU. Paham ya teman-teman? Nah, untuk apa namanya? Output, ini input, ini input. Seperti itu ya. Dan untuk CT-nya pun tidak saya sambung, dalam artian tidak saya tarik pengawatan kabel di sini. Kalau saya tarik pasti agak ribet ya teman-teman ya. Nanti tabrak sini, tabrak sana, akhirnya sulit untuk dimengerti instalasi atau jalur-jalur kabelnya. Ya teman-teman ya. Ini jalur kabel ya teman-teman ya. Ini semua jalur kabel, yang garis-garis ini jalur kabel. Dan ini tanda bahwasanya dia tidak terhubung ya teman-teman ya. Yang lakukan seperti ini. Nah, itu tanda tidak terhubung ya, ini ya. Itu tanda tidak terhubung seperti itu. Nah, jadi teman-teman sudah paham ya kalau misalkan kabel output ini tentunya ada plus dan ada CT ya teman-teman ya. Nah, seperti input pun sama, ada plus dan ada CT. Jadi CT tidak saya gambarkan instalasinya atau pengawatannya. Paham ya teman-teman? Nah, di sini juga ada tune control teman-teman ya. Di sini ada tune control. Nah, tune control ini adalah tune control stereo teman-teman ya. Di sini saya buat tune control stereo. Tune control apa mas? Terserah apa aja. Yang penting tune control tersebut stereo ya. Nah, ini sebagai R dan L grounding.
dari tune control itu. Dan ini tegangan ya teman-teman ya, plus CT dan min. Ini tidak saya sambungkan. Nanti pastikan buat tune control yang terpisah dari PSU driver ya teman-teman ya. Paham ya? Dan ini adalah in R dan L, ini inputnya teman-teman ya. Nah, selanjutnya ada protektor juga teman-teman. Ada protektor, ini adalah instalasi terakhir. Tentunya ini hubungannya dengan output driver, bukan lagi input ya teman-teman, akan tetapi output driver. Oke, paham ya teman-teman? Ada driver 1, driver 2, ada tune control, dan juga ada protektornya. Nah, lebih jelas ya. Oke teman-teman, dan sedikit saya jelaskan kembali ya, nanti akan saya jelaskan secara detailnya ya teman-teman ya. Nah, untuk tune control pastikan teman-teman gunakan trafo 1 ampere ya teman-teman ya. 1 ampere voltase bisa 12 atau 15 volt AC. Tergantung kebutuhan tune control tersebut. Nah, pastikan diodanya 3 atau 5 ampere. Untuk elko-nya bisa 1000 mikro kali 2 atau 2200 mikro kali 2. Untuk voltasenya bisa 25 sampai dengan 35 volt DC. Dan untuk protektornya juga sama ya teman-teman, atau teman-teman bisa ini gabung dengan tune control ya untuk PSU-nya. Ya teman-teman ya. Nah, untuk tune control saya sarankan teman-teman gunakan IC 7812 ataupun 7815. Dan juga 7912 dan 7915 ya teman-teman ya, sebagai penstabil tegangannya agar benar-benar stabil seperti itu. Oke, lanjut akan saya jelaskan untuk pengawatannya ya teman-teman. Untuk driver pertama, pastikan nanti teman-teman hubungkan plus CT dan min ke PSU ya, tentunya ke PSU driver ya. Pastikan sebelum itu diotak-atik dulu dari perhitungannya. Jika sudah sesuai baru langsung lanjut instalasi. Untuk input dari driver 1 pastikan masuknya ke output tune control. Paham ya teman-teman ya? Jika teman-teman memulai dari input, maka arahkan ke output. Teman-teman mau taruh di mana nih? Tune control, mau taruh di ACC apa? Itu larinya ke output. Paham ya teman-teman? Jika driver 1 sudah di input, maka nanti masukkan ke tune control itu ke output. Ya, Mas Yudi Satria. Untuk channel 1L dan channel 2R-nya itu pun sama. Inputnya masukkan ke dalam tune control yang output L. Ya, paham ya teman-teman? Untuk CT-nya seperti apa mas? Seperti apa mas? Untuk CT-nya sama. Kan nanti ini kabel 2 nih, kabel scram itu teman-teman. Kabel input ya, itu kan 2. CT-nya digabungkan saja di sini, nanti masukkan ke sini. Ya. CT masukkan ke sini. Ini pun sama, masukkan ke sini. Paham ya teman-teman ya? Oke, paham. Setelah itu, kita sudah hubungkan ke output, maka inputnya kita masukkan ke terminal RCA misalkan, terminal Akai misalkan, ataupun terminal yang lainnya. Oke, paham ya Mas Yudi ya? Seperti ini. R kita masukkan ke input, L kita masukkan ke input ya. Nah, input ini nanti bisa input bisa input dari jack HP untuk sinyal audionya, atau laptop, atau yang lainnya ya teman-teman ya. Intinya nanti itu masuknya sebagai input suara, DVD dan lain-lain. Sudah, hanya itu saja ya Mas Yudi. Sangat mudah sekali. Pokoknya pada intinya, jika kita memulai dari input, maka kita harus arahkan ke output. Input itu masukan dan output itu keluaran.
Ada masukan dari driver, kita keluarkan ke tune control. Tune control ada inputan masukan, maka kita masukkan input sinyal audio, DVD, HP, dan lain-lain. Paham ya teman-teman? Oke, paham. Untuk selanjutnya, dalam driver tersebut, setiap masing-masing driver itu ada outputnya. Ya, ada outputnya. Sedangkan untuk protektor ini, ya, itu ada input dan output teman-teman ya. Paham ya teman-teman? Ada input dan outputnya. Kenapa mas? Karena di sini ada relay teman-teman. Ya, di sini ada relay, yang mana relay tersebut fungsinya sebagai pemutus apabila ada korsleting dan lain-lain. Ya, ada relay di sini. Jadi ini bisa jadikan sebagai input dan ini sebagai output. Dari driver kita masukkan ke input channel R dan channel L. Channel L dan channel R. Kita masukkan ke input dan outputnya kita masukkan ke terminal speaker. Biasanya di dalam box itu kan ada terminal speaker, terminal input seperti itu ya, atau jack AK ya ataupun RCA. Input ya teman-teman ya. Teman-teman sambungkan saja nanti atau Mas Yudi sambungkan ya untuk outputnya. Dan ini inputnya. Nah setelah itu baru nanti masuk ke speaker. Ini masuk ke jack HP. Udah hidup itu. 100% hidup. Sangat mudah sekali ya untuk Mas Yudi dan teman-teman semuanya. Nah insya Allah setelah dijelaskan ini teman-teman jadi lebih paham lagi maksud dan tujuannya. Seperti itu ya. Sangat mudah sekali untuk dipahami. Insya Allah paham ya teman-teman semuanya. Jadi itu saja yang saya dapat jelaskan. Apabila nanti ada kesalahan, teman-teman bisa pertanyakan saja ataupun luruskan di kolom komentar ya teman-teman. Atau ada tambahan, monggo silakan dituliskan saja di kolom komentar. Untuk apa namanya? Untuk perhitungan nanti akan saya lanjut lagi ya teman-teman. Saya waktunya ini yang agak susah ya, jadi belum sempat. Ini pun saya sempatkan ya, pulang kerja kadang capek teman-teman ya. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan untuk teman-teman dan juga Mas Yudi khususnya. Semoga sampean melihat video ini ya dan tentunya ada tanggapan supaya menandakan bahwasanya sampean sebagai orang yang bertanya tentunya sudah dijawab dan pastinya ada komentar. Mungkin ada yang kurang paham ataupun saya salah menyebutkan ataupun yang lainnya. Monggo bisa dituliskan saja di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.